Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Muhajir pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Setelah pertemuan kemarin, kita bahas tentang dalil-dalil nakli kepedulian terhadap jenazah. Maka pada kali ini kita akan membahas tata cara perawatan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam. Sebelum kita bahas atau kita masuk pada materi, maka alangkah baiknya kita ketahui dulu kompetisi dasar dan tujuan pembelajaran pada kegiatan kali ini. Kompetisi dasar yang pertama yaitu 3.7 menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Kompetisi dasar 4.7 menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Setelah kita mempelajari materi kali ini, maka tujuan pembelajaran kita diharapkan kita dapat mengidentifikasi dalil-dalil nakli terkait tata cara perawatan jenazah dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah kita dapat menjelaskan tata cara perawatan jenazah dengan percaya diri. Yang ketiga, kita dapat menyimpulkan tata cara perawatan jenazah dengan percaya diri. Yang keempat, kita dapat menganalisis manfaat tata cara perawatan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam. Dan yang terakhir, kita dapat menganalisis hikmah tata cara perawatan jenazah dengan baik dan benar. Adapun prakteknya adalah kita diharapkan dapat mendemonstrasikan tata cara perawatan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam. Subbab pada materi kali ini adalah yang pertama, hal-hal atau tindakan yang disegerakan ketika ada jenazah yang baru saja meninggal. Yang kedua, memandikan jenazah. Yang ketiga, mengkafani jenazah. Yang keempat, menyolati jenazah. Yang kelima, menguburkan jenazah. Yang keenam, takziah. Dan yang ketujuh, berziarah kubur. Poin pertama adalah hal-hal yang diperhatikan terhadap kondisi jenazah. Ketika ada kerabat atau keluarga kita yang meninggal, maka kita seharusnya punya respon yang cepat bagaimana atau apa yang harus kita lakukan dengan segera terhadap kondisi jenazah. Maka yang pertama adalah tutup matanya. Yang kedua adalah menutup mulutnya dan mengikat dagu dikaitkan dengan kepala. Yang ketiga, menutup badan dengan kain agar auratnya tidak terlihat. Diperbolehkan mencium wajah si jenazah sebagai tanda kita untuk berduka cita. Yang selanjutnya adalah melunasi atau membayar hutang-hutangnya. Yang selanjutnya yaitu memberitahu keluarga, kerabat, dan teman-temannya. Selanjutnya, yang keenam, tidak melukainya sebagaimana tidak melukai badan orang yang masih hidup. Dan yang terakhir adalah tidak mencelanya atau tidak membicarakan aib-aib jenazah. Poin yang kedua ada memandikan jenazah. Pihak-pihak yang berhak memandikan jenazah. Untuk jenazah laki-laki yang berhak memandikannya, satu, kaum laki-laki. Yang kedua, boleh wanita asalkan istrinya. Dan yang ketiga, jika tidak ada laki-laki atau istrinya, maka jenazah boleh ditayamumkan. Untuk jenazah perempuan yang berhak memandikannya, yang pertama adalah kaum perempuan. Yang kedua, boleh laki-laki asalkan suaminya. Yang ketiga, jika tidak ada perempuan atau suaminya ataupun mahramnya, maka jenazah boleh ditayamumkan. Dan yang terakhir adalah anak-anak. Untuk anak-anak yang berhak memandikan adalah yang pertama kaum laki-laki dan juga boleh kaum perempuan. Syarat-syarat jenazah yang dimandikan. Yang pertama adalah orang Islam. Yang kedua, tubuhnya masih ada walaupun hanya sebagian yang ditemukan, misalnya terjadi karena kecelakaan. Dan yang ketiga adalah jenazah tersebut tidak mati syahid.
Selanjutnya, tata cara memandikan jenazah. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak tutorial berikut ini. Ketika ada manusia yang meninggal, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menutupkan kelopak mata jenazah. Yang kedua, mengatupkan mulut jenazah, diikat dengan tali bila sulit tertutup. Yang ketiga, menutup tubuh jenazah. Setelah itu, ada persiapan memandikan jenazah. Yang pertama, melepaskan pakaian jenazah dan tangan jenazah tidak perlu disendekapkan. Selanjutnya, jenazah dibawa ke tempat yang tertutup untuk dimandikan. Jika jenazah masih lemas, baju dibuka seperti biasa. Satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala. Satu orang lagi memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kaki. Dan satu orang lagi melepaskan baju yang ada di tubuh jenazah. Namun jika jenazah sudah kaku, maka baju dibuka dengan gunting, mulai digunting dari bagian lengan bawah, kemudian dari bawah bagian kaki. Setelah lepas semua pakaian jenazah, kain yang terpentang di atasnya ditutupkan. 2. Peralatan memandikan jenazah. Siapkan 2 helai kain tebal. Jika ada, usahakan memakai handuk. Kemudian 1 buah kain ditutupkan jenazah dan 1 buah kain disimpan untuk digunakan nanti setelah dimandikan. Kemudian, siapkan meja yang ada lubang-lubangnya agar kotoran bisa langsung turun ke tanah. Setelah itu, siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Setelah itu, siapkan pula air untuk proses memandikan jenazah. Air yang disiapkan yaitu 1 gentong besar air yang dicampur dengan daun bidara atau air yang dicampur dengan sabun, serta 1 ember air yang dicampur dengan kapur barus. Sunnahnya, ketika memandikan jenazah, jumlah total siramannya adalah ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya. Petugas yang memandikan berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas memegang kain penutup dan 2 orang lagi bertugas memandikannya. Petugas yang memandikan jenazah sebaiknya menggunakan alat perlindungan diri. Di antaranya 1 masker, 2 sarung tangan. Gunanya agar tidak tertular penyakit dari jenazah dan agar tidak bersentuhan langsung dengan aurat maupun kotoran jenazah. Adapun kegunaan masker adalah menghindari bau yang tidak enak serta antisipasi diri dari tertular penyakit. Yang ketiga, kacamata renang. Perawat bisa juga menyiapkan kacamata renang jika memang dibutuhkan. Adapun kegunaannya adalah menghindari cipratan ketika proses memandikan jenazah. 4. Handuk waslab. Dan 5. Celemek untuk membersihkan kemaluan jenazah. Selanjutnya, proses menyucikan jenazah. Pertama, bersihkan kotoran jenazah. Proses membersihkan jenazah dimulai dengan membersihkan bagian kepala jenazah, baik dari mata, hidung, maupun telinga. Bersihkan juga lubang-lubang yang ada di area kepala. 2. Bersihkan kotoran perut. Dengan cara badan jenazah diangkat sebagaimana kita ingin menundukkan orang yang sedang tidur. Kemudian urutlah dari dada hingga perut bagian bawah. Selanjutnya bersihkan bagian dubur dengan handuk waslab. Setelah kotoran keluar dari 2 lubang kemaluan, kita membersihkan bagian tersebut dengan handuk basah sehingga bersih. Setelah itu kita wudukan jenazah. Bagian badan jenazah yang dibasuh adalah 1.
Basuh bagian wajah jenazah. 2. Basuh kedua tangan jenazah. 3. Usap kepala jenazah dengan air. Dan yang keempat, basuh kaki jenazah dari anggota kanan kemudian yang kiri sebagaimana kita wudhu pada umumnya. Selanjutnya, yang ketiga, memandikan jenazah. Memandikan jenazah dimulai dengan 1. Siramlah bagian kepala jenazah. Siraman sudah mulai dihitung setelah tubuh jenazah sudah basah, kemudian disabun dan dikeramasi. Yang kedua, miringkan tubuh jenazah ke kanan, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Tiap siraman dihitung 1. 3. Miringkan tubuh jenazah ke kiri dan diberi siraman air, kemudian disabuni dan digosok. Tiap siraman dihitung 1. 4. Setelah selesai, kemudian badan jenazah dibilas semua. 5. Bentangkan handuk atau kain yang ada di atas jenazah, lalu ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah. Setelah dirasa cukup, ambil kain atau handuk pengganti yang sudah disiapkan sebelumnya dan dibentangkan di atas jenazah. Handuk yang basah kemudian diambil dan jenazah ditutupi dengan kain kafan atau handuk kering dan dibentangkan di atasnya. Yang ketiga adalah tata cara mengkafani jenazah. Tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, hamparkan kain kafan sehelai demi sehelai. Yang kedua, taburkan wangi-wangian di atas kepala dan setiap helai kain kafan. Yang ketiga, letakkan jenazah di atas kain kafan dengan pelan-pelan. Yang keempat, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri jenazah. Dan yang kelima, ikatlah dengan tali sebanyak 7 ikatan. Anjuran-anjuran dalam mengkafani jenazah. 1. Laki-laki dikafani dengan 3 lapis kain kafan, sedangkan perempuan 5 lapis. 2. Orang yang meninggal dalam keadaan ihram baik haji maupun umroh tidak boleh diberi pengharum dan tutup kepala. 3. Kain kafan hendaknya bersih dan kering serta berbau minyak wangi. 4. Kain kafan harus dalam keadaan baik tetapi tidak boleh berlebihan, tidak dari jenis yang mahal maupun mewah. Berikut ini tata cara pengkafanan jenazah. Alat-alat yang disiapkan. 1. Kain kafan. 3 helai untuk jenazah laki-laki dan 5 helai untuk jenazah perempuan. Ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Jika lebar 30 cm, maka kain kafan selebar 90 cm. Jika lebar 40 cm, maka kain kafan selebar 120 cm. Artinya ukuran kain kafan 3 kali lipat berdasarkan lebar tubuhnya. Selanjutnya, ukuran kain kafan berdasarkan panjang tubuh jenazah. Panjang jenazah 180 cm, maka kain kafan dilebihkan 60 cm untuk di atas dan untuk di bawahnya. Alat-alat yang harus dipersiapkan antara lain: 1. Kain kafan. Gunting kain kafan secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Jumlah tali pengikat jenazah yang digunakan adalah ganjil, seperti 5 atau 7 misalnya. 2. Kapas. 3. Minyak wangi cendana atau sudah disiapkan biasanya oleh penyedia perlengkapan kematian. 4. Alat bungkur materan. 5. Perlengkapan jenazah. Bagi jenazah laki-laki yang digunakan adalah baju jenazah, pengikat kepala, dan cawat yang akan digunakan untuk menutup dubur dan kubul. Dan bagi jenazah perempuan disediakan baju jenazah, kerudung, dan cawat. 6. Kapur barus untuk ditaburkan setiap helainya. Hal-hal yang harus dilakukan dalam mengkafani: 1. Mengoleskan minyak wangi pada jenazah. 2. Siapkan kain kafan beserta talinya dan pindahkan jenazah ke atas kain kafan setelah dimandikan. 3. Masukkan kapas pada lubang telinga dan hidung. 4. Pakaikan perlengkapan pada jenazah, diantaranya adalah baju, ikatan kepala, dan cawat bagi jenazah laki-laki.
Sedangkan untuk jenazah perempuan, pakaian baju, kerudung, dan cawat. Setelah jenazah selesai dikafani, maka siap untuk disalatkan. Yang keempat, menyolatkan jenazah. Tata cara mensolatkan jenazah. Rukun salat jenazah. Pertama, niat salat jenazah. Yang kedua, takbir sebanyak 4 kali kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah takbiratul ihram, membaca sholawat Nabi sesudah takbir kedua. Mendoakan jenazah sesudah takbir ketiga dan keempat. Dan yang terakhir adalah membaca salam lengkap. 5. Menguburkan jenazah. Tata cara menguburkan jenazah. Pertama, jenazah segera dikuburkan. 2. Liang lahat dibuat seukuran jenazah dengan kedalaman kira-kira setinggi orang ditambah setengah lengan dengan lebar kira-kira 1 meter. 3. Liang lahat tidak dapat dibongkar oleh binatang buas. Maksud menguburkan jenazah adalah untuk menjaga kehormatan mayat dan menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar makam dari bau busuk. 4. Jenazah dipukul dari 4 penjuru. 5. Pemakaman. Jenazah dimasukkan ke liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan dihadapkan ke kiblat. Ketika meletakkan jenazah di dalam kubur, membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. 6. Lepaskan tali-tali pengikat, lalu tutup dengan papan kayu atau bambu dan ditimpun sampai galian liang kubur menjadi rata. Dan yang terakhir, mendoakan dan memohonkan ampun untuk jenazah. Demikian tadi anak-anak materi tentang perawatan jenazah. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.